Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 8 ya, babnya yang ke-9, yaitu materi hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah hormat dan patuh kepada orang tua. Oke, coba diperhatikan ya. Antara orang tua dan anak ini masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam Islam. Misalkan orang tua itu memiliki kewajiban untuk merawat anak, untuk membesarkan anak, ya, mensejahterakan anak, melindungi anak. Tetapi mereka juga memiliki hak. Nah, salah satu hak mereka adalah mendapatkan hormat dan ketaatan dari anak-anaknya. Nah, dalam ajaran Islam, kedua orang tua ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Setiap anak itu diwajibkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Nah, ini dinamakan dengan birrul walidain. Jadi birrul walidain itu adalah artinya berbuat kebajikan terhadap orang tua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabili wa ma malakat aymanukum. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah, maka dengan melihat Quran surat An-Nisa ayat ke-36 di atas ya, bahwa kita memiliki kewajiban. Yang pertama adalah kepada kedua orang tua, baru kebajikan kepada yang lainnya. Nah, kemudian di ayat yang terakhir ini dikatakan bahwa Allah itu sangat tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Jangan sampai karena kesombongan kita, maka kita menjadi tidak hormat dan patuh kepada orang tua kita. Misalkan orang tua kita hidupnya kurang sejahtera, ya, sedangkan kita ternyata setelah dewasa menjadi orang yang sukses, maka kemudian kita tidak hormat kepada orang tua. Nah, naudzubillahi min dzalik ya. Jangan sampai hal tersebut terjadi kepada kita, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Berbakti kepada orang tua ini merupakan kewajiban dan merupakan salah satu ibadah dari Allah bagi hambanya. Jadi, berbakti kepada orang tua bukan merupakan balasan anak kepada keduanya, karena telah melahirkan, merawat, atau mendidik. Maka kita memahami bahwa berbakti kepada orang tua ini adalah suatu kewajiban yang disyariatkan Allah kepada kita. Kalau kita hitung kebaikan orang tua kepada kita, maka itu sangat tidak terhingga. Maka bakti kita kepada orang tua sebetulnya bukan merupakan balasan ya, tetapi merupakan suatu kewajiban. Karena apapun yang kita lakukan kepada orang tua sesungguhnya itu tidaklah cukup untuk membalas jasa mereka kepada kita. Nah, ada yang disebut dengan perilaku durhaka ya. Jadi perilaku durhaka kepada orang tua atau uququl walidain ini merupakan dosa yang sangat besar. Seorang anak yang durhaka kepada orang tua akan sengsara hidupnya baik di dunia maupun di akhirat. Jadi ingat ya, jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka, anak yang tidak berbakti kepada orang tuanya. Maka anak yang seperti itu dia akan sengsara hidupnya,
kemudian baik di dunia ataupun di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik ya. Nah, bagaimana cara untuk menghormati orang tua? Di saat orang tua kita masih hidup, maka kita dengarkan semua perkataannya dengan penuh rasa hormat ya, dan rendah hati, jangan sombong. Kemudian membantu pekerjaan rumah atau pekerjaan lain yang dapat meringankan beban orang tua. Kalau orang tua sedang memasak, kita bantu masak. Kalau orang tua sedang memperbaiki sesuatu, kita bantu ya, seperti itu. Kemudian senantiasa meminta doa dan restu. Nah, ingat bahwa doa orang tua itu adalah salah satu doa yang insya Allah dijabah oleh Allah. Karena itu ketika kita akan melakukan sesuatu yang penting ya, maka kita meminta doa dan restu kepada kedua orang tua kita. Nah, kemudian bagaimana kalau orang tua kita telah meninggal? Maka kita sambung tali silaturahim dengan kerabat, sahabat, dan orang tua kita. Orang tua kita memiliki sahabat, kita sambungkan tali silaturahim itu jangan sampai terputus ya. Nah, kemudian melanjutkan cita-cita orang tua. Misalkan orang tua memiliki cita-cita untuk mendirikan sekolah. Nah, kalau kita memiliki keleluasaan rezeki, maka kita harus mewujudkan keinginan orang tua tersebut. Misalkan orang tua bercita-cita ingin membangun masjid. Nah, kalau kita memiliki keleluasaan rezeki, maka kita lanjutkan cita-cita orang tua tersebut. Kemudian mendoakan ayah dan ibu kita dengan memintakan ampun kepada Allah. Nah, ingat ya bahwa salah satu hal yang tidak terputus walaupun orang itu telah meninggal adalah doa seorang anak yang soleh kepada orang tuanya. Nah, jadi jangan lupa ya, setiap kali kita selesai sholat, kalau orang tua kita sudah meninggal kita doakan. Tapi kalau masih hidup juga kita doakan sama. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai ya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 8 ya. Bab yang ke-9 yaitu materi hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah hormat dan patuh kepada guru. Nah, coba diperhatikan gambar ini ya. Jadi guru ini adalah orang yang berjasa besar dalam mendidik dan mengajar kita sejak usia dini. Berkat jasa guru, kita bisa membaca, menghitung, menyanyi, dan menguasai berbagai ilmu pengetahuan. Nah, ada berbagai macam tugas guru ya. Ada mengajar ya. Mengajar itu berarti mentransfer ilmu pengetahuan. Kemudian mendidik, menanamkan akhlak dan budi pekerti ya. Kemudian membimbing ya, itu dengan penuh kesabaran, itu mengajari kita hal-hal yang baik ya. Kemudian melatih, mengajarkan kita berbagai hal sehingga kita mampu melakukan sesuatu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Maka artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan ini beberapa derajat. Ini menurut Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Nah, para guru itu adalah orang yang ditinggikan oleh Allah karena mereka adalah orang yang berilmu pengetahuan yang mengajarkan kita. Karena itu maka sudah tugas kita untuk menghormati mereka. Kemudian Rasulullah juga bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, maka tugas guru itu sebetulnya sangat mulia ya. Karena mereka yang mengajarkan kita untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan balasannya pun adalah surga. Nah, bagaimana cara kita menghormati guru? Yang pertama adalah kita menyapa dan mengucapkan salam ya saat bertemu. Jadi kalau bertemu guru kita sapa, kita
kita salam kepada mereka ya, kita hormati mereka. Karena mereka adalah orang yang sangat berjasa kepada kita, yaitu pengganti orang tua kita di sekolah. Kemudian mendengarkan dan menyimak dengan baik semua perkataannya. Kalau mereka sedang menjelaskan, maka kita simak dengan baik. Jangan sampai kita bermain-main, kita melecehkan. Ingat ya, bahwa ilmu pengetahuan itu letak keberkahannya itu adalah di penghormatan kepada guru. Kalau kita tidak mampu menghormati guru kita, maka ilmu yang kita dapatkan itu tidak akan berkah, tidak akan manfaat. Kemudian mengikuti pelajarannya dengan penuh semangat. Nah, kita harus semangat untuk belajar, karena apa yang diberikan oleh guru kita itu akan digunakan oleh kita kelak nanti dan sangat bermanfaat bagi kita. Maka sungguh sangat menyesal orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya. Nah, kemudian yang keempat, memandang guru dengan pandangan yang penuh rasa hormat atau ta'zim. Jadi kita harus memiliki rasa ta'zim kepada guru kita. Kita harus menghormati mereka. Dan yang kelima, hendaklah duduk di hadapan guru dengan sopan dan tenang. Jadi ketika kita belajar, maka kita duduk dengan sopan, kita duduk dengan tenang ya. Maka insya Allah ilmu pengetahuan itu akan masuk ke dalam diri kita itu dengan baik. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai ya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum.